Bilang kalian alahnya budek kok. Dituain congekan 5 kali sehari nggak denger kok. Iya kan? Itu kan faktanya. Sekarat ya waktu itu ya. Dan memang ayah saya nggak mau ke dokter dan memang ayah saya kan sudah siap untuk mati. Jadi dia tidak minta juga disembuhkan, dia tidak minta untuk ke dokter. Bahkan waktu ke dokter itu digotong orang 6 karena beliau nggak mau ke dokter ya. Tetapi dalam prosesnya itu waktu itu saya itu bayangin ya, ini bukan lagi bukan lagi Ramadan waktu meninggalnya beliau itu waktu itu ya. Tetapi tiap jam 4 pagi itu ditoain karena belakang rumah kami itu persis musola atau masjid kan, masjid kecil. Toanya itu persis dihadapkan sengaja ke rumah kami. Dan ayah saya itu lagi sekarat, Mbak. Bayang nggak sih Anda yang begitu? Ya kan? Lagi sekarat, nggak bisa tidur, tambah ditoain lagi. Ya kan? Allah bubar, Allah bubar. Tiap pagi coba jam 4 pagi. Udah gitu masih masih nyambung lagi. Ya kadang-kadang masih nyambung lagi. Disetelin lagu-lagu kasidahan. Yang dumbreng, Sarimi pergi ke pasar. Itu serius ya, saya nggak main-main itu ya. Itu ada kesengajaan. Dan kita nggak bisa teriak. Dan waktu itu kita nggak bisa teriak. Kita pikir sudah biasa kita diganggu ya. Nah itu nyatanya begitu ngomong sedikit aja cuma minta tolong dikecilin itu yang suaminya meninggal itu ya. Makanya yang Melian itu saya geram sekali ya. Karena itu kejadiannya persis dengan ayah saya waktu sekarat itu ditoain itu. Waktu Melian itu saya geram sekali. Makanya saya bilang kalian alahnya budek kok. Dituain congekan 5 kali sehari nggak denger kok. Iya kan? Itu kan faktanya. Itu faktanya. Nah, yang kasusnya Meliana itu. Makanya saya bilang, Gus Dur aja bilang kok alahnya budek kok. 5 kali dituain kagak dengar. Udah sembahyang pakai toa aja kalian doa minta tangkap Paul aja nggak ketangkep-tangkep si Paulnya. Ya kan? Minta dibunuh aja Paulnya nggak mati-mati. Malah tambah keras toanya si Paul. Kutu di seberang samudera dengan sejuta toa. Nah itu kan faktanya seperti itu. Kalian doain saya, ngirimin santet saya juga nggak mempan deh. Nggak mempan deh kalian santet saya. Terus mau taruhan apa sama saya, nggak mempan. Karena roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Cuman memang toa ini menjadi menjadi salah satu politik identitas yang kalau Anda senggol sedikit itu bisa bunuh nyawa bisa taruhannya itu. Ya kayak kasusnya Meliana yang di Tanjung Balai itu ya. Serem, serem masalah toa ini. Malah katanya Yusuf Kala, lah itu di Timur Tengah banguninnya pakai meriam. Waduh, gua Andrik pakai meriam budek tenan. Ndak umatnya, ndak Tuhannya budek semua. Bangunin pakai meriam, coba bayangin. Kenapa nggak pakai nuklir sekali aja banguninnya? Cuh, pakai nuklir gitu kan, biar pada bangun semua. Nah, makanya itu tadi ya, dibangunin pakai bom atom gitu kan. Buang setiap sahur gitu kan. Setiap sahur satu kota satu di bom atom gitu kan. Juduang, juduang. Cuma Biar mati Pak Paul. lo kan katanya mati ketemu bidadari. Lebih seneng tuh malah tuh kalau mati toh ketemu sama Jangan bidadari. sadis-sadis lah Pak Paul. Hah? Jangan sadis-sadis amat Loh mereka kata-katanya. pengen ketemu bidadari itu loh. Mereka pengen ketemu bidadari kan. Loh, gimana? Saya kan kasih saran. Saya kan memberi saran yang mencerahkan. Bagaimana cara beribadah supaya cepat ketemu bidadari ya kan. Kalau bangunin jangan pakai meriam. Kalau Yusuf Kala kan bangunin sahurnya pakai meriam. Nah, kita mulai sahur ini kita bangunin jangan pakai meriam, pakai bom atom. Gitu loh. Penistaan, biadab, keparat. Capek deh. Teruskan bersabda. Kayaknya kok kalian nggak ada humornya sama sekali ya nih orang Islam gitu loh. Terus Kita Charlie Hebdo gitu aja kita cuman ketawa Tuhan kok buat bercanda loh. Buat Tuhan kita ini juga cuma bercandaan doang, tahu nggak?
Tuhan itu buat kita itu bercanda, mentertawakan diri sendiri, mentertawakan iman kita yang kupluk, ya kan? Mentertawakan cara beragama kita yang kupluk, koplak, dan koclak. Bercanda, tapi kan kalian terlalu serius, sehingga apa? Sehingga hidup kalian menderita. Kayak saya itu loh, hidupnya enak ini loh. Biar harta harta tak punya, emas perak tak punya, tetapi hatiku penuh dengan sukacita, penuh dengan canda tawa kan. Nah, itu tadi ya. Jadi saudara-saudaraku, toa ini menjadi masalah besar ya. Korbannya sudah banyak ya. Saya pernah di email ya sama seseorang yang saya yakin dia itu sampai sakit jiwa loh ya, gara-gara ayahnya meninggal. Dia tinggal di perkampungan di Jakarta. Jadi waktu ayahnya waktu sekarat itu, ini sama kejadiannya. Cuman saya nggak berani tampilan. Dulu sempat masuk di sini. Cuman saya yakin ini orang stres sekali ya. Sakit hati sekali, stres sekali. Orang ini sempat masuk sini, saya remove ya. Karena minta maaf ya, karena kamu mengganggu banget. Wah, semua udah gede-gede, dia nggak berhenti-berhenti ngocehnya itu. Langsung saya remove jadinya ya. Dulu sering inbox saya, ini sekarang nggak saya ladeni. Saya tahu dia sakit hati, saya tahu. Tapi saya nggak, dia tunjukkan foto-fotonya daerahnya dia ya. Tapi nanti kalau saya tunjukkan di sini, kan nanti kamu grebek dia, dibunuh lagi nanti. Anak ini ceritanya dia cerita, dia sakit hati sekali sama orang Islam. Anak ini ya, anak muda ini ya. Anak ayahnya mati, ditoain, ya, terus di sepanjang lorong itu, penuh dengan inilah, semena-mena lah, mentang-mentang mayoritas lah orang Islamnya ini, dan dia orang minoritas, nampaknya orang pribumi dia ya, tapi kebetulan Kristen begitu. Atau saya nggak tahu agamanya dia apa, pokoknya dia bilang minoritas, dia bilang kita nggak berani ngelawan karena mereka rame-rame, dia sambil memaki, sumpah serapah gitu ya. Dia apa namanya? Dia minta saya sampaikan, nanti saya sampaikan ya, tadi kemarin saya nggak sampaikan, kebetulan temanya nyambung ini kan. Nah, ayahnya meninggal dalam keadaan sekarat tuh, digerebukin pakai toa itu ya. Wah, menderita sekali, dia bilang itu nggak bisa tidur, nggak bisa apa. Saatnya lagi dia bisa tidur, tiba-tiba toanya bunyi. Ya kan? Gitu kan. Serem ya. Terus Yusuf Kala jawabnya dengan enak aja. Dulu nggak ada yang komplain, kenapa sekarang komplain? Nah iya, sekarang ada Joseph Paulus Nabi ke-26, makanya banyak-banyak komplain. Dulu nggak ada yang komplain, karena sekali ada yang komplain dibakar tuh gereja-gereja sama vihara-vihara. Geblek juga nih satu nih orang nih. Tadi itu memang kumpulan orang geblek tadi itu kan. Yang waras cuma si ngabalin doang tuh tadi. Emang kumpulan orang geblek kan. Karena kita nggak habis pikir tuh cara berpikirnya mereka. Kenapa dulu nggak ada ngomplain? Yang ngomplain dibakar hidup-hidup, gimana sih kamu? Aduh, dasar mayoritas mental budak, mayoritas mental minoritas ini orang-orang Islam di Indonesia ini ya. Yang waras cuma si ngabalin karena dia udah ditekan sama Joseph Paul Zhang, dapat pesan sponsor dari Joseph. Awas lu nggak belain ini orang Kristen lu, gua cukur janggut lu gua cukur sak bulu keteknya, sak zembut-zembutnya lu gua cukur lu. Gua copot itu belangkonnya. Aduh, ada aja.